Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gancar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen merek pada semester kali ini, serta saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya banyak membantu dan berkontribusi pada semester kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya yang bertugas, Ababil Karumawijaya, akan menyampaikan isu tentang manajemen merek. Khususnya yang akan saya bahas adalah transformasi perubahan nama dari perusahaan Facebook menjadi perusahaan Meta Platform.id. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perusahaan Facebook yang kini telah resmi menjadi perusahaan Meta Platform.id, mungkin kita akan sedikit membahas atau mengetahui tentang perusahaan Facebook secara singkatnya seperti itu. Di mana perusahaan Facebook ini didirikan pada tanggal 4 Februari tahun 2004 oleh pemuda yang bernama Mark Zuckerberg. Di mana ide awalnya, Mark Zuckerberg ini berusaha membuat suatu platform media sosial yang ia gunakan untuk menghubungkan antar mahasiswa Universitas Harvard seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui sejarah singkat dan profil dari perusahaan Facebook di masa lalu, yang didirikan oleh siapa dan tanggal berapa didirikan, serta ide awal kenapa Facebook dibuat, mungkin saat ini terbesit kenapa sih Facebook berganti nama menjadi Meta, sedangkan Facebook itu sudah sangat ikonik dan juga perusahaan dari Mark Zuckerberg seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin sedikit kita mengetahui kapan sih permulaan dari Facebook ini berganti nama. Di mana perusahaan Facebook ini yang sudah resmi berubah menjadi Meta Platform.id resmi berganti pada hari Kamis tanggal 28 bulan 10 atau bulan Oktober tahun 2021 atau berarti 1 tahun yang lalu seperti itu. Di mana Mark Zuckerberg ini mengatakan perubahan nama perusahaan induk yang juga menaungi dari dari platform Instagram, Messenger, kemudian WhatsApp itu merupakan bagian dari rebranding perusahaan itu seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan tentang apa sih tujuannya dari Mark Zuckerberg mengganti nama dari Facebook menjadi Meta atau secara lengkapnya adalah Meta Platform.id seperti itu. Sejalan dengan hal tersebut, Mark Zuckerberg mengatakan ada hal besar yang mereka siapkan sejalan dengan visi misi mereka di masa depan. Itulah yang menyebabkan mereka mengganti nama menjadi Meta. Di mana pergantian nama Meta ini adalah akronim dan juga singkatan dari Metaverse. Artinya mereka berorientasi dalam pengembangan Metaverse ke depannya perusahaan mereka. Sehingga kalau kita ketahui bentuk-bentuk platform buatan atau yang bagian dari perusahaan Facebook yang kini sudah menjadi nama Meta, perusahaan Meta itu akan menyematkan embel-embel from Meta. Kalau kita ketahui dari perusahaan dari platform Facebook from Meta, kemudian dari WhatsApp from Meta, kemudian Instagram from Meta. Itu adalah bagaimana mereka memperkuat atau mereka itu menanamkan awareness bahwasanya platform tersebut adalah berdiri di bawah perusahaan induk yaitu Meta itu sendiri. Dan pada kaitannya adalah pergantian nama tersebut adalah untuk menyongsong era Metaverse. Di mana Metaverse sendiri adalah bagian dari internet yang berbentuk dari realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata dalam dunia internet tahap kedua. Di mana bagi sebagian orang Metaverse kemungkinan terkait erat dengan virtual reality. Namun sebagian lain percaya bahwa itu menjadi masa depan internet. Kalau kita ketahui perkembangan internet sampai saat ini sudah sangat berkembang pesat seperti itu, sehingga era yang saat ini adalah membawa kita dalam era virtual reality, kemudian augmented reality, serta mixed reality dalam dunia perkembangan internet. Sehingga diharapkan dunia virtual ini dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari bekerja, bermain dan menyelenggarakan konser hingga bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Artinya di sini Mark Zuckerberg adalah mencoba menggabungkan aplikasi atau platform buatan mereka untuk dapat digunakan pada era augmented reality. Baiklah, yang terakhir dari pembahasan kita kali ini tentang transformasi dari perusahaan Facebook yang telah berganti nama menjadi Meta Platform dan juga terkaitan visi dan misi mereka di masa depan itu tentang keterkaitan mereka dengan dunia Metaverse atau orientasi mereka terhadap dunia Metaverse. Saya mencoba untuk mengeterkaitkannya dengan chapter yang kita pelajari selama ini, yaitu keterkaitannya dengan chapter 11 tentang developing a brand architecture strategy.
di mana brand architecture strategi membantu pemasar untuk menentukan produk dan layanan mana yang akan diperkenalkan, baik itu dari nama merek, logo, simbol, dan sebagaimana yang diterapkan pada produk baru atau yang produk yang sudah ada. Di sini bagaimana si Facebook ini mereka mencoba untuk mengenalkan atau merebranding bahwasannya tujuan mereka pada akhirnya itu adalah untuk dunia metaverse, sehingga hal yang perlu mereka lakukan adalah mengenalkan logo, simbol, dan juga nama baru yang menaungi dari perusahaan mereka, sehingga mereka harus melepaskan image bahwasanya si Mark Zuckerberg atau perusahaan Facebook itu hanya stagnan atau berhenti pada Facebook itu sendiri atau pada media sosial itu sendiri, tapi ada hal baru yang akan di visi atau apa yang akan mereka capai di masa depan yang lebih besar seperti itu. Kemudian itu dalam mengembangkan strategi arsitektur merek memerlukan 3 langkah utama, yaitu yang pertama yaitu mendefinisikan dari potensi merek, kemudian mengidentifikasi ekstensi produk dan juga layanan yang akan mungkin mereka capai. Kemudian yang ketiga adalah menentukan elemen merek dan juga pemposisian yang terkait dengan produk dan layanan khusus untuk merek tersebut. Di mana yang pertama yaitu defining brand potensial, di mana perusahaan Facebook atau yang sekarang kita telah resmi menjadi perusahaan Meta mencoba dengan menerapkan strategi yaitu mengartikulasikan visi merek ke depannya, di mana visi merek adalah pandangan manajemen tentang potensi jangka panjang yang hal ini akan mempengaruhi seberapa baik perusahaan mampu mengenali ekuitas merek saat ini dan kemungkinan di masa depan. Artinya di sini kalau kita ketahui dengan perkembangan dunia yang semakin mengarah pada dunia virtual reality, kemudian augmented reality dan juga MR tadi, di mana Mark Zuckerberg atau perusahaan Facebook ini mereka perlu menjadi perusahaan pionir atau yaitu mencoba untuk mengembangkan diri dalam menggapai atau menggabungkan unsur-unsur tersebut dalam dunia yang lebih baru dalam interaksi sosial atau media sosial.